itu mudah aja. Amerika datang bakal kasih supply, hancurkan Pak Prabowo, kembali lagi ke blok Amerika. Mereka nggak akan lihatkan, tayangkan di media atau apa-apa. Itu hanyalah di belakang layar aja tuh. Dan sekarang ini Indonesia udah mulai pintar, diakui sama banyak ekonomis dunia. Musuh terbesar Indonesia masuk BRIC adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triaponde Reaction. Pertama kali saya mau mengucapkan congratulations buat Indonesia. Yes, saya excited dan saya senang banget karena Indonesia sudah resmi menjadi anggota tetap atau membernya di BRICS. Bagi kalian yang belum tahu BRICS, nanti kita putar videonya, right? Dan kalian tahu nggak, di berita barat ini mereka nggak ada menginfokan, padahal udah booming di Asia Tenggara, di Jepang, di Cina, di Rusia, di Afrika, dan di negara-negara yang juga anggota BRICS. Dan ini sudah diumumkan beberapa hari oleh Brazil bahwa Indonesia mengucapkan selamat kepada Indonesia untuk bergabung di BRICS. So, ada apa dengan Barat ini, ya kan? Oke, nanti kita bahas. Karena saya sebelum mau bikin video ini, saya mau lihat dulu apa sih reaksi dari negara-negara Barat, apalagi Amerika. Nggak ada mereka bikin. Yang ada artikel dari salah satu televisi Jerman, tapi belum ada keterangan atau tanggapan dari mereka. Yang pastinya saya tahu bakal bikin mereka kebakar ekornya. Right? Kenapa? Ya, nanti kita bahas. Nah, bagi kalian yang belum tahu BRIC, mending kita lihat video dari CNBC Berita di Indonesia. Ini menjelaskan apa itu BRIC, apa keuntungan bagi Indonesia. Yang pastinya, yang paling saya takutkan itu adalah musuh terbesar Indonesia masuk BRIC adalah, nanti saya akan ceritain ke kalian. Kita analisa, alright? So, let's watch this. Ya, bayangkan jika Indonesia bisa menjadi bagian dari sebuah blok ekonomi yang mencakup hampir separuh populasi dunia, menguasai 40% produksi minyak global, dan dianggap memiliki potensi untuk menyalip kekuatan G7 dalam waktu dekat. Dan ternyata, hal itu bukanlah mimpi, pemirsa, karena Indonesia baru saja resmi bergabung dengan BRICS. Namun pertanyaannya adalah, apakah kondisi ini akan menjadi langkah strategis yang akan mengangkat posisi Indonesia di kancah global? Atau justru ini akan membawa kita pada tantangan yang baru? Mari kita telaah lebih lengkap dalam judul Indonesia Gabung BRICS, Untung atau Buntung. Kita lihat bersama. Untuk di slide pertama, kita mulai dengan sejarah pembentukan BRICS terlebih dahulu. Menit dari awalnya, BRICS merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan. Organisasi ini, begitu ya, pertama kali muncul di tahun 2001 silam, yang digagas oleh ekonom Inggris Jim O'Neill. Kepanjangan BRICS berarti pengaruh besar karena mencakup 42% populasi dunia dan 26% begitu ya luas bumi atau daratan di global. Pada tahun 2011 Afrika Selatan resmi bergabung menjadikan kelompok ini dikenal sebagai BRICS. Dan kini Brazil pun telah mendeklarasikan bahwa Indonesia kini telah resmi diterima sebagai anggota penuh dari BRICS. Langkah ini pun menjadikan kita, Indonesia, menjadi bagian dari blok ekonomi yang fokus pada kerjasama ekonomi sekaligus pengaruh global. Nah, di sini lalu apa saja kekuatan ekonomi yang juga dimiliki oleh BRICS? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, menilik terkait kekuatan ekonomi BRICS, atau kita lihat begitu ya secara lebih detail, siapa-siapa saja anggota dari BRICS ini, apalagi dengan penambahan anggota seperti ada Iran, lalu juga ada Mesir, lalu juga ada Ethiopia, dan juga Uni Emirat Arab. BRICS Plus kini menjadi blok yang menguasai bahkan hingga 29% PDB global, 20% perdagangan barang dunia, dan 40% produksi minyak. Nah, ini serta ekspor minyak mentahnya. Nah, Indonesia sendiri membawa tambahan PDB nasional sebesar 22.000 triliun rupiah atau 1,37 triliun dolar Amerika Serikat ke BRICS Plus. Dan total gabungan PDB anggota BRICS
kini bahkan mencapai 28,8 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 464.000 triliun rupiah. Nah, selain itu, BRICS juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Namun langkah ini tentunya memicu reaksi keras dari Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang mengancam tarif tinggi bagi anggota BRICS. Tentu keanggotaan Indonesia memberikan peluang untuk menyelaraskan prioritas pada ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan sumber daya manusia, serta memperluas pengaruh Indonesia di arena global. Lalu pertanyaannya lagi, sebetulnya adakah untungnya atau buntungnya begitu ya yang didapatkan Indonesia di depan nanti ketika telah resmi bergabung dengan BRICS? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini, mari kita coba tinjau untung buntung atau untung rugi dari keanggotaan Indonesia di BRICS saat ini. Kita mulai dari keuntungannya terlebih dahulu. Nah, tidak dipungkiri bahwa memang secara keuntungan keanggotaan ini memungkinkan Indonesia mampu memperkuat kerjasama, terkhusus dengan negara berkembang, terutama oleh kerjasama antar negara. Nah, lalu untuk Indonesia juga berpeluang mendapatkan akses minyak murah dari Rusia yang dapat mengurangi beban subsidi BBM di tanah air kita. Selain itu, BRICS juga memberikan platform baru begitu ya bagi Indonesia. Di sini Anyway, ini udah dilihat di screen untung buntungnya, right? Mari kita bahas apa sih keuntungan untuk Indonesia dan apa buntungnya atau kerugiannya untuk Indonesia, right? Ini kan BRICS ini fokus tentang ekonomi, ya, kerjasama ekonomi negara-negara. Dan yang menurut saya unik dari BRICS ini adalah bukan negara-negara yang cenderung maju. Ini lebih ke hampir di setiap geografi, maksudnya kayak di Afrika ada juga membernya, terus di Timur Tengah, Dubai atau Uni Emirat Arab ada di sana juga. Katanya Saudi Arabia, tapi masih kayak apa ya? Masih mikir-mikir, nggak tahu kapan karena ada Amerika di belakangnya. Begitu juga Indonesia. Saya yakin Indonesia nggak mudah untuk memutuskan BRICS. Tapi alhamdulillah Presiden Pak Prabowo kayaknya udah, gue senang banget. Kenapa? Karena Indonesia akhirnya terlepas dari tekanan atau berani melawan Barat, nggak mau jadi boneka atau diiming-imingkin atau diolok-olokin oleh Amerika lagi. Mungkin mungkin belum semuanya, saya nggak tahu juga ya, karena ini adalah politik internal di government di Indonesia juga, antara hubungan internasionalnya, baik itu dengan negara-negara sekuler kayak Amerika. Tapi minimal ini udah menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai keputusan sendiri tanpa tekanan dari negara-negara superpower. Ini agak sedikit beresiko sebenarnya kalau menurut saya, karena Amerika, right? Dan saya juga tetap senang dan bangga sih, udah mulai ini, kayaknya udah mulai menunjukin taringnya Indonesia. Kenapa? Karena waktu di sejarahnya, waktu runtuhnya Presiden Soekarno, kalau nggak salah, ingat PKI kan, salah satu kejadian di sini pun, di sejarah dunia pun tercatat bahwa itu kejadian yang paling ekstrim di abad 20-an. Siapa di belakangnya? Amerika, right? Amerika yang mendukung siapapun kepala dari PKI tersebut, oke? CIA ke Indonesia, tapi dengan cara yang, apa keuntungan sama Amerika setelah terpilihnya presiden setelah itu? Saya nggak tahu ya, saya juga nggak berani bilangnya. Tapi setelah Soekarno runtuh, Amerika dengan mudah mengambil, ya, lu ngutang sama gue lah yang bantu. Padahal Amerika juga yang ngompor-ngomporin.
itulah politik negara-negara yang berkuasa, guys. Mereka menganggap negara seperti negara Indonesia ini atau negara yang lain itu adalah negara yang ya udah saya bantu kamu, nanti dibantu sedikit tapi ambil untungnya kayak gitu, bukan seperti yang benar-benar pure temannya. Enggak, malahan saya tutup karena cahayanya ganggu pemikiran gue. Malahan waktu Presiden Jokowi, waktu itu Pak Prabowo belum jadi presiden, itu Amerika mengumumkan kalau Indonesia adalah sekutunya Amerika. Masuk akal nggak sih? Tapi untungnya Pak Prabowo waktu itu itu nonsen kata beliau kan. Ya, nggak ada Indonesia alay sama sama Amerika atau negara sekuler kayak gitu. Indonesia tetap masih dalam posisi non-blok, merawat hubungan dengan negara manapun. Right, tapi sekarang ini kayaknya Indonesia udah di segi ekonomi, saya rasa mungkin dari segi security mungkin masih non-blok, tapi kalau udah ekonomi kayak gini, karena Indonesia adalah anggota G20 ya, Indonesia adalah negara yang mempunyai perekonomian nomor 16 terbesar secara GDP di dunia. Jadi lumayan negara yang sangat dipertimbangkan dalam segi ekonomi di dunia ini, right? Tapi kenapa Barat kayaknya nyantai-nyantai aja? So ya, jadi itulah sekarang ini orang-orang bakal melihat ini Indonesia ini, kalau G20 cenderungnya ke Barat kan, anggota-anggotanya Inggris, Prancis, Kanada kalau nggak salah, Amerika dan pastinya Jepang. Sementara BRICS adalah negara-negara seperti South Afrika, Brazil, lebih ke negara-negara yang pernah dijajah, oke? Kemudian untungnya, karena ini susah banget bikin organisasi seperti ini di dunia, guys. Saya ngerti banget itu. Kalau ingin dipertimbangkan organisasi tersebut, kita harus ada preman di belakang. Jadi ini yang bikin saya senangnya Indonesia gabung ke BRICS, karena ada preman di belakang. Rusia sama Cina. Ya kan? Ada Rusia sama Cina. Karena setiap organisasi mulai dari bidang apapun. Mulai dari, yang penting ini negara bertemu mempunyai organisasi hubungan baik, dari ekonomi akan beranjak. Ya nggak mungkin kan Indonesia dibom misalnya, nggak mungkin Cina diam atau Rusia diam. Itu kalau Indonesia sudah benar-benar mempunyai hubungan yang sangat erat di BRICS ini dengan negara-negara atau anggota-anggota negaranya. So, itu nggak bakal mustahil, karena seperti Rusia ataupun Cina ataupun Brazil dan lain-lainnya, mereka akan nanam saham juga ya kan. Begitupun Indonesia akan nanam saham juga, investasi juga ke negara-negara tersebut. Kan nggak mungkin mereka mau rugi gitu. Memang penting dalam join dengan organisasi-organisasi kalau ada preman di belakangnya. Yang ditakutin Barat ini adalah Cina, India, Indonesia adalah top 3 populasi terbesar di dunia. Selagi ada populasi di sana, ya pasti mereka berkreatif, ekonomi mereka akan selalu, walaupun separah apapun keadaan negara tersebut, suatu saat ekonominya akan bangkit lagi, karena orangnya banyak, manusianya banyak, dan pasti mereka bakal mikir, oke? Walaupun tidak merata, yang jelas minimal misalnya 50% dari warganya kreatif, berproduksi, ya ekonominya nggak bakal anjlok, nggak bakal terpuruk. Nah, mendominasi ekonomi di seluruh dunia. Gitu. Indonesia aja dibandingkan Inggris, ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari Inggris. Dan di Eropa, produksi atau industri di Eropa sudah dialihkan ke Asia. Right? Jadi di sini orang ekonominya besar lebih ke bagian pelayanan jasa.
Jadi jika ada organisasi besar raksasa baru yang bakal ngelawan G20 atau G7 ini nggak termasuk Indonesia, bayangin kan, ini lebih ke prioritas. Kalau mereka organisasinya kuat, udah pasti mereka memprioritaskan trading atau ekonomi dengan negara-negara yang ada anggotanya dulu. Dan mereka mempunyai aturan-aturan juga sebelum bertrade ke negara-negara lain. Nah, di Eropa sendiri yang terkenal sekarang ini kan adalah EU, European Union, karena ada 30 atau 28 negara gitu kan, mereka free trade, ekonomi mereka besar, tapi kalau kita lihat satu persatu dari negaranya, mereka bukanlah ekonomi yang besar karena mereka gabung. So, apakah Indonesia berdampak ke ekonomi di Eropa atau apa? Sangat-sangat berdampak sekali. Pertama, seperti sumber daya alam, right? Dan sekarang ini Indonesia udah mulai pintar, diakui sama banyak ekonomis dunia. Indonesia nggak mau lagi yang namanya udah ekspor aja gitu. Mentanya enggak. Indonesia meng-create tenaga kerja dulu, membikin dulu sebelum diekspor gitu. Pokoknya menguntungkan Indonesia dulu lebih besar, baru mau gitu kerjasamanya. Seperti nikel adalah yang terbesar di dunia, nggak ada satu negara pun mendekati seberapa banyak nikel di Indonesia. Nah, secara geografi Indonesia antara Pasifik, yaitu ke benua Amerika jalurnya, kemudian ke Samudra India, yaitu ke Asia, ke Timur Tengah, ke Afrika, ke Eropa. Jadi memang strategis banget. Seperti Selat Malaka adalah salah satu selat yang sangat-sangat sibuk karena produksi dari Cina, dari Jepang lewat di selat tersebut. Jadi peranan pentingnya Indonesia secara geografi sangat menguntungkan banget bagi kita. Dan kenapa negara barat emang udah cemas, karena GDP mereka seperti G20 aja itu dibandingkan dengan beberapa decades yang lampau itu menurun, kalah dibandingkan dengan GDP sama BRICS, apalagi sekarang ini masuk Indonesia, ini bikin confident, percaya diri BRICS untuk merubah si bully Amerika ya, yang sering membuli negara lain, kemudian mendominan apapun di segi ekonomi, segi mata uang, militer di dunia ini. Kenapa Amerika nggak suka atau bakal mencari jalan agar BRICS ini nggak bisa ngalahin mereka? Karena ada Rusianya di belakang. Mereka nggak suka Rusia. Kalian lihat aja. Saya bukan pendukung Rusia, oke? No, karena di negara ini yang saya tahu, kayak negara-negara di Eropa ataupun di Asia, di Afrika itu mereka nggak begitu mengakui kita sebenarnya sebagai negara. Yang diakui itu kan cuma Cina, terus Rusia, terus Amerika, ya kan? Ya, itulah negara sebenarnya. Jadi itulah yang melead kita, yang memimpin kita di dunia ini. So, secara geografi, ibu kota dari Rusia ini adalah Moskow, right? Moskow itu dekatnya ke negara-negara Eropa. Sementara Rusia mulai salah satu dari, negara tetangganya seperti Ukraine udah mulai cenderung ke barat, oke? Karena ini presidennya yang background-nya lebih ke barat, oke? Kemana lagi nih si Rusia ini bakal kan Rusia sekarang ini udah
panis sama negara barat ya kan dari segi ekonomi. Siapapun yang masuk anggota BRIC, maka Trump akan mengasih charge punya tarif masing-masing bakal dinaikin kalau trade sama mereka atau apalah gitu kan. Nah, ya Rusia bagaimanapun negara nggak mungkin bisa hidup sendiri. Jadi memang memaintain dukungan dari negara lain penting banget bagi Rusia. Saya mudah-mudahan Rusia jangan sampai seperti Amerika. Tapi selama ini saya tahu bahwa Rusia ini dikucilkan banget di Eropa ya. Walaupun mayoritas dari secara geografi Rusia ada di Asia, tapi pusatnya memang di Eropa kan. Tapi nggak ada hubungan baik yang benar-benar temannya mereka di Eropa ini. Mudah-mudahan dia lagi Rusia mendapat dukungan dari negara-negara yang yang bisa mempercayai Rusia. Suatu saat jangan seperti Amerika, karena nanti kita bahas bahwa Amerika udah mulai mau mengambil Kanada, Greenland, itu punyanya Denmark kan, ada hubungannya dengan Denmark dan juga Panama. Mudah-mudahan Rusia ini nggak seperti itu suatu saat. Itu aja sih. Saya rasa tujuan dari bikin blok timur ini, bukan blok timur sebenarnya, ya terlepas dari pengaruh dominan barat ini, mudah-mudahan sukses BRIC ini. Dan berharap tidak hanya di segi ekonomi, tapi juga di segi security, di segi keamanan. Karena banyak pemimpin negara ini psycho guys, to be honest. Memang benar udah kayak main game, sama kayak Nazi dulu, udah kayak main game gitu. Pengen nyerang udah dapat, kayak bosan gitu, itu aja. Mereka ingin perubahan dengan cara yang terjadi sekarang ini, seperti Trump mau mengambil Greenland. Nanti saya bikin videonya setelah ini. So, ya itulah ketamakan. Nah, kembali kita bahas tentang Indonesia di BRICS ini. Kalau bagi Rusia sekarang dan Cina dan anggota sebelumnya, kayak apa ya? Kayak dapat bensin, untuk percaya diri, untuk sukses melawan Amerika, melawan Barat. Ini yang paling saya senangkan itu melawan Barat. Nah, kita bahas apa keuntungan dari Indonesia secara ekonomi. Keuntungannya paling beralih arah ya. Terus karena BRIC ini negara-negaranya seperti Brazil jauh banget secara geografi, right? Kemudian South Africa, oke lah, agak ke selatannya ke Afrika. India is bagus banget. Mungkin di sosial media kita sering antara orang Asia bertengkar, ini saling menjelekkan. Mudah-mudahan suatu saat kita stop. Kita harus sadar kita satu kawasan dengan orang Asia. Seperti Malaysia juga, banyak sekali orang kita nggak suka Malaysia atau orang Malaysia ini is konflik. Tapi secara pemerintahan, secara hubungan ekonomi, security, keamanan, seharusnya bersatu kita. Kita harus saling support di Asia. Biarlah Jepang sama Korea Selatan yang yang masih tetap sebagai itunya Amerika atau negara-negara Eropa Barat. Jadi kalau bisa seperti India itu potensinya kuat banget. Memang kalau kita lihat di India, mungkin orang-orang mikir banyak orang miskin ya, itu udah udah bagian dari ekonomi. Tapi ekonomi India kuat, dan Cina juga banyak orang juga ilfeel dengan Cina. Well, satu kawasan kalau bersatu, kita nyadari kan setiap apa yang kita lakuin Amerika yang bikin keputusan, baik itu dari segi ekonomi, kita finance report kita aja itu di negara-negara Asia banyak dalam bentuk dolar. Bayangin. Sementara Amerika yang mendapat untung itu semua. Indonesia kalau dari segi ekonomi di dunia ini ya,
play-nya banyak itu, karena memang salah satu ekonomi besar dunia. Potensinya ke depan, Indonesia diprediksi bakal menjadi nomor 6 di dunia, ngalahin negara-negara Eropa Barat. Kalau sesuai dengan base dari kekuatan ekonomi Indonesia baru-baru ini. Di tahun 2045, Indonesia adalah key player, salah satu utama di dunia dari segi ekonomi. Yang sekarang kita lihat Cina atau Amerika dan Jepang misalnya, ya kan, Indonesia bakal satu posisi sama mereka, walaupun udah mulai kan sekarang. Jadi dampak ekonomi Indonesia mau masuk organisasi manapun nggak akan berdampak sama Indonesia. Di tahun 2008 aja, Indonesia nyantai-nyantai aja. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat tinggi. Dan juga kreatif dari orang-orang Indonesia. Populasi, walaupun produk-produk kita hanya sekitar Indonesia juga nyantai-nyantai. Permasalahan di Indonesia itu hanya satu, internal. Nanti kita bahas. Itu yang saya bilang tadi, musuh utama Indonesia itu adalah internal, oke, bukan luar. Nah, internal ini syukurnya, alhamdulillahnya, mudah-mudahan saya benar, karena konflik internal inilah yang dicari-cari oleh negara yang akan mengambil keuntungan. Saya pernah bahas juga dulu, seperti di Timur Tengah, pemberontakan. Nah, pemberontakan itu akan dijadikan bahan oleh negara kuat seperti Amerika atau seperti Eropa, NATO, kumpulan negara-negara ini yang takut dengan BRIC ini akan mencari kesalahan Indonesia di situ, atau mencari orang dalam dan mensuplai mereka untuk memberontak, untuk mengacaukan situasi internal di negara tersebut, bukan hanya Indonesia. Nah, untungnya Indonesia sudah demokrasi, alright? Dan gak ada alasan lagi seperti di Syria atau di Mesir dulunya, atau di negara lain, atau seperti Saddam Hussein, kayak gitu. Karena bisa aja dibilang, oh itu adalah dia udah 32 tahun, udah 20 tahun nggak demokrasi gitu. So, Indonesia udah negara demokrasi, udah jelas pemerintahnya dipilih oleh rakyatnya, dan oposisi Indonesia mungkin bukan berefek besar ya, tapi minimal kan Pak Anies ya, yang saya lihat di berita adem-adem ayam aja. Nah, ini sebenarnya kalau ada oposisi yang agresif, oposisi yang gila kekuatan, ini adalah umpan terbesar oleh negara luar untuk dibesarkan dan mengalahkan siapa yang melawan mereka, presiden yang melawan mereka. Misalnya ini simpelnya aja, Pak Prabowo sekarang jadi presiden, right? Oposisinya Pak Anies, right? Pak Anies nggak begitu saya lihat nggak ada pemberontakan ini segala macam sampai Pak Prabowo udah jadi presiden. Tapi kalau ada pemberontakan, itu mudah aja, Amerika datang bakal kasih supply, hancurkan Pak Prabowo, kembali lagi ke blok Amerika. Mereka nggak akan tayangkan di media atau apa-apa. Itu hanyalah di belakang layar aja atau di dapurnya mereka aja, agreement seperti itu. Nah, makanya saya senang banget di saat Indonesia gabung. Saya yakin Washington DC ke Indonesia sebelum gabung ini. Tapi dengan beraninya Pak Prabowo masuk ke joint BRIC. Nah, itulah musuh utama sebenarnya. Tapi sekarang ini Indonesia, saya confident banget. Indonesia aman, internalnya aman. Mungkin Papua, karena di sini saya tahu ada kepala gerakan Papua Merdeka semacam itu di Inggris ini yang masih dipelihara sama Inggris, di maintain, nggak tahu kapan meledaknya nanti. Tapi mudah-mudahan sekarang ini Pak Prabowo dengan skill keamanan beliau, saya yakin
Indonesia aman-aman aja. Makanya saya pun lihat banyak banget keuntungannya dengan Indonesia gabung BRIC, karena udah ada Pak Preman di belakangnya, Pak Rusia, yang bakal mendukung Indonesia jika terjadi apa-apa dari Amerika atau negara Barat, gitu. So, jadi musuh Indonesia sebenarnya nggak ada. So, alright. Yeah, that's what my reaction tentang Indonesia masuk BRIC. Conclusionnya, saya senang banget, ya, Indonesia bakal mempunyai suara di salah satu organisasi besar di dunia. Itulah yang diimpikan oleh kita sebagai rakyat. Kita mempunyai suara bukan hanya sebagai boneka yang ya udahlah dibantu dikit terus oke, aman segala macam kayak gitu kan, nggak dipertimbangkan suara kita. Ya udah lu berkuar-kuar aja. Bagi mereka kan cuman yang mereka pedulikan yaitu negara-negara yang besar aja. Nah, dengan gabungnya Indonesia sama BRIC, mudah-mudahan suara Indonesia didengar di dunia lagi seperti waktu zaman Pak Soekarno, di mana kalian tahu nggak konferensi Asia Afrika itu lumayan terkenal loh di dunia, di mana Indonesia adalah salah satu leader dalam menyelenggarakan itu dan membawa semua negara-negara yang pernah dijajah untuk bersatu, untuk keluar dari penjajahan. Itu sampai sekarang menjadi sejarah di dunia, you know. Dan mudah-mudahan sekarang ini juga saatnya Indonesia dengan gaya modern jadi macetnya Asia lah salah satunya. So, yang penting Indonesia aman. Itu saya sudah bersyukur aja Indonesia aman. Jadi ada presiden yang juga yang bangga dengan keindonesiaannya dan that's all important. Ya, saya tahu ekonomi di Indonesia bla 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 bla, banyak orang-orang yang mungkin susah atau gimana, tapi itu saya nggak tahu solusinya. Itu mudah-mudahan ada kemajuan. Tapi di bidang internasional saya memang ya lumayan bangga. So thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.